Oke, aku mulai. Aku mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita kali ini bakal baca tentang dinding abdomen. Dinding abdomen secara garis besar tuh kita outline itu ada 4. Yang pertama batas-batasnya, yang kedua regio dan kuadrannya, yang ketiga lapisannya, yang keempat agak susah itu duplikator peritoni. Pasti kalian agak bingung kan duplikator peritoni. Ya. Nah, kita bahas yang batasnya. Jadi regio abdomen tuh dia membentang dari atas ini, dari diafragma sampai ke pubis. Otomatis kalau aku tanya batas atasnya di mana? Diafragma. Batas bawahnya di pubis, di pelvis. Pelvis. Vertebra, pelvis, Lior. superior. Nah, terus yang bagian tengah kita bagi jadi 3. Anterior, lateral. Lateralnya tuh agak ke belakang ya. Lateral sama posterior. Anterior kalian tinggal isi dengan musculus abdomen. Apa aja? Obliquus, subobliquus externus, internus, transversus, rectus, Piramidalis. Yang posterior tinggal isi VL 1 sampai 5. 1 sampai 5. Pokoknya isinya vertebra lumbal. Vertebra lumbal kan ada 5 kan? Ya. Jadi VL 1 sampai 5. Udah gitu aja. Terus yang bagian lateral itu isinya apa? Costae. Yang bagian atas itu dia kan Costae. dibatasi sama costae. Yang bagian bawah dia Coxae. coxae. Tambah 2 otot lagi. Transversum. Bukan. Quadratus lumborum sama Psoas psoas mayor. Tapi yang gampang aja lah. Costae sama coxae. Oke, Betul. udah betul. Oke, batas dah oke ya. Kita bahas tentang regio. Nah, aku mau kalian pakemin di regio ini ya. Karena ini bakal keluar terus sampai kalian di klinis. Misal Ya, nanti ya. pasien datang dengan nyeri di bagian kanan atas. Curiga apa yang sakit? Hepar. Hepar atau vesika Skelea. Kalau kanan bawah apa? Kan bawah appendix. 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 Kanan bawah kan appendix nih. Oke. Kalau kiri atas apa? Kiri atas bisa Bisa gaster, gaster, bisa lien. lien. Nah, gitu. pankreas. Oke. Nah, yang 4 regio ini oke kan gampang kan? Yang susah itu 9 Regio. Nah, 9 regio. Sekarang bantu aku nih, aku kesusahan. Bantu aku buat cari batas-batasnya, garis-garisnya. Pertama garis vertikal, dia dari clavikula, tengah clavikula, berarti dia mid Medio. Ya. linia mid clavikula. Ya. Mid clavikula yang sinister sama yang Dexter. dexter. Terus yang horizontal, bagian atas, dia ada di bawah costa. Di bawah itu sub. Di bawah costa berarti Subcostalis. Terus ada yang bagian bawah, dia di antara 2 tuberculum pubis. Oh, inter Tubercularis tubercularis. gitu. Nah, sekarang buat nama-nama regionnya. Bagian atas, yang kanan kiri, pinggir atas tuh disebut dengan Kondrium. hipokondriaka. Terus yang Kondriaka. bagian tengah ini Epigastrika. Kan tengah-tengah ada gaster kan mesti kan. Ya. Tembak aja epigastrika. Yang bagian bawah dia itu ada tali pusar. Umbilicaka. Terus kalau yang tengah samping Lateralis. lateralis atau dia dekat dengan vertebra lumbalis nih. Atau regio lumbalis. Terus kayak gini, dia yang di bawah sini. Dia kan dekat sama ligamentum inguinal kan. Ya. Jadi dia disebut dengan regio inguinalis. Inguinalis. Yang bagian bawah Pubikum. pubikum karena dia dekat dengan os pubis. Ini ya, biar kalian bisa gimana sih biar kalian bisa lihat semua. Sinilah. Nah, dari situ sekarang apa aja sih organ-organnya? Yang itu organ-organnya. Nah, aku tuh bakal jelasin organ-organ yang mayor aja ya. Nanti karena kalau kalian udah bisa yang mayor, kalian tinggal tambah-tambahin aja. Karena yang lain itu nggak penting sebenarnya. Oke, yang hipokondriaka dextra. Kalian lihat nih. Kalian perhatiin betul-betul gambar-gambar ini. Coba perhatiin. Nih, perhatiin betul-betul ya. Ya. Hipokondriaka dextra. Dia ada apa? Lobus dextra hepat. Nggak usah pakai itu. Oh, nggak usah. Ada apa? Hepar. Ada hepar dan anaknya. Anaknya hepar itu apa? Fisika Fisika filia. Udah itu aja. Oh gitu. Oke.
Bagian epigastrik ada apa? Gaster. Gaster, udah itu aja. Oke. Bagian hipokondria sinistra. Gaster, lian, pankreas. Gaster, lian, pankreas. Gaster di tengah aja, udah. Itu Oh, nggak gaster usah. tengah aja, Lian, oke. pankreas aja. Udah itu aja. Pankreas. Oke, kita buat gampang aja. Kita make it simple aja, make it simple. Ya. Nah, terus di bagian ini kan ini kan ada gaster. Gaster turun tuh apa? Jadi duodenum. Ya. Di mana regio umbilicalis. Jadi siapa? Duodenum, jejunum, ileum. Udah selesai. Regio lumbalis. Yang penting di dua regio lumbalis ini apa? Ren, ginjal. Yang penting itu ginjal. Kalau lumbalis dextra berarti ren dextra. Kalau kalian kurang sebutin 3. Kalian ingat aja ren. Di ren itu ada apa aja? Di atas ren ada glandula suprarenalis. Bisa ditambahin tuh. Terus di ren itu dia itu berjalan ada yang namanya ureter. Ya. Nah, jadi tinggal tambahin Ureter. ren, glandula suprarenalis, ureter. Udah dapat 3 kan. Jadi yang penting kalian tinggal hafalin rennya aja. Oke, bisa ya. Inguinal yang dextra, appendix, dah appendix aja. Yang sini sigmoid. Sigmoid. Yang bawah ini, yang penting ada 2. Oh, 2. Rektum dia kan buat buang kotoran. Kotoran kan ada kotoran yang padat, ada yang cair. Oh iya. Apa? Vesika urinaria. Yang padat tuh rektum, yang cair vesika urinaria. Oke. Tambahin kalau di perempuan tambahin uterus. Udah gitu aja. Gampang kan? Nah, sekarang kita bahas tentang lapisan penyusunnya. Lapisan penyusun dinding abdomen. Nah, yang pertama, sebutin yuk. Pertama kulit. Kulit. Habis itu fascia superficialis. Oh, yang ketiga, Fascia profunda. 4, Musculus. muskulus. Etaponerosis. Yang kelima, Fascia transversalis. analis. Yang keenam, Extraperitonealis. yang ketujuh, Peritoneum parietal. sip. Oke, yang kulit nggak usah kita bahas, kan nggak ada apa-apa ya. Terus fascia superficialis. Nah, fascia superficialis yang penting kalian tuh lihat umbilikus dulu. Di atas umbilikus dia cuma satu doang, cuman fascia superficialis. Di bawah umbilikus dia ada 2. Fascia camber sama fascia scarpa. Fascia camber dia isinya lemak. Fascia scarpa isinya selaput membran. Nah, fascia camber ini cuma satu doang udah nih. Fascia scarpa dia bisa kemana-mana. Oke, dia ke bawah nih ke bagian skrotum. Dia jadi fascia dartos. Kan skrotum kan. Dia dari skrotum dia ke belakang ke bagian anus. Di bagian anus itu ada namanya regio perineum. Ditutup dengan fascia coles. Terus dia ke bawah ketemu ligamentum inguinal. Ke bawah lagi ketemu regio femoralis. Itu dengan fascia lata. Oke. Terus sekarang aku sebutkan ada ligamentum inguinal. Nah, ligamentum inguinal kalian harus tahu, ini penting ya. Ligamentum inguinal itu dia dari mana ke mana? Inguinal itu dari sias ke tuberculum pubicum. Dia dari sini ya. Dari sias ini dia dari samping ke tengah. Dari sias ke tuberculum pubicum. Nah, terus oke, udah. Terus nanti ligamentum inguinal itu dia bukan cuman kayak garis biasa, tapi dia garis terus dia melipat ke belakang. Jadi dia membentuk yang namanya kanalis Inguinalis. Kanalis inguinalis isinya apa? Isinya chorda inguinalis. Dah, Chorda inguinalis. simpel kan? Nah, terus habis itu lanjut ke fascia apa? Fascia profunda. Fascia profunda itu dia jadi satu sama musculus. Jadi dia jadi kita bahas ke muskulusnya. Musculus itu kita bagi jadi 2. Ada yang flat muscle, ada yang vertical muscle. Yang flat muscle itu ada 3. Apa? Obliquus externus abdominis, obliquus internus sama transversum. Transversus. Ini apa? 100. Hah? Bukan ya? 100. Bukan. Ini tuh bukan dada. Ini tuh udah perut. Obliquus Externus. Dia bentuknya V. Inferomedial. Inferomedial. Jadi gini V, gini nih V. Terus jadi kalian kalau bayangin apa ya? Otot perut tuh kalian bayangin aja kayak lapis legit. Jadi kayak dia kayak berlapis-lapis kayak gitu. Yang atas tuh obliquus externus, di bawahnya lagi ada obliquus internus, dan lagi ada transversus. Yang obliquus internus dia bentuknya kayak huruf A. Nah, 3 otot tadi dia akan membentuk serabut. Serabutnya itu dia akan beranyaman membentuk kayak membentuk apa ya namanya
apa sih aponeurosis. Nah, aponeurosis dia akan melebar membentuk pembungkus namanya vagina musculi recti. Vagina itu dia pembungkus, musculi recti dia musculus rectus abdominis. Berarti dia membungkus rectus abdominis. Nah, kita ke vertikal muscle ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis itu dia akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Dia akan berjalan dengan apa aja? Dengan arteri, vena, epigastrika, superior dan inferior. Ya, jadi kalau tanyain apa isi dari vagina musculi recti, tinggal jawab aja. Arteri vena, epigastricus superior, inferior, dan musculus rectus abdominis. Oh, oke. Oh Ya, ya. itu udah selesai ya. Lanjut kita bahas fascia transversalis. Ini tuh nggak penting sih. Lanjut ke fascia extra peritonealis. Nah, fascia extra peritonealis ini dia akan fascia extra peritonealis sebenarnya juga nggak penting sih. Jadi dia kayak lapisan di atas peritoneum gitu. Udah gitu aja. Yang penting tuh kayak peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal dia adalah peritoneum. Peritoneum dia kayak pembungkus. Ini kayak membungkus kan. Ada dua kan. Peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Kalau peritoneum parietal dia membungkus dinding abdomen. Aduh. Kalau peritoneum visceral dia membungkus Organ-organ visceral. organ visceral. Nah, peritoneum itu dia akan bentuk satu kavum. Kavum peritoneum mayor sama kavum peritoneum minor. Dihubungkan dengan foramen epiploica Winslowi. Foramen epiploica Winslowi. Nah, terus peritoneum ini dia kan membagi organ jadi dua. Intraperitoneal sama Retroperitoneal. Nah, gambarnya kayak gini. Cewek. Nah, ini yang menggantung ini dia adalah peritoneum yang adalah organ apa namanya? Intraperitoneal. Yang retroperitoneal dia tuh retro. Dia di belakang, dia menempel ke dinding bagian belakang. Ya ini. Sini bagian belakang gitu. Nah, kalian notice kan kalau yang intraperitoneal itu selalu dia kayak melayang gitu. Tapi nggak mungkin kan melayang kan. Ada penghubungnya. Namanya apa? Namanya duplikator peritoni. Nah, kita masuk ke duplikator peritoni. Duplikator peritoni itu dia adalah perluasan atau perpanjangan dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral. Jadi dia menghubungkan antara peritoneum parietal dengan peritoneum visceral. Nah, nama duplikator peritoni itu dia kayak berganti-ganti. Kalau dia mengikat ke kolon jadi mesokolon. Oh, mesentum. Ya, mesokolon. Kalau dia mengikat ke kalau dia mengikat ke intestinum tenue jadi mesenterium. Ada lagi kalau diikat gaster jadi mesogaster. Nah, mesogaster tuh dia bakal berkembang jadi omentum. Ada yang namanya omentum maius sama omentum minus. Omentum maius, omentum minus dia asalnya dari mana? Dari mesogaster. Kemarin kan ada kan soal asal dari omentum maius. Omentum maius merupakan obliterasi dari apa? Jawabannya mesogaster. Tergantung omentum yang maius atau omentum yang minus. Jadi kalau tanyain omentum dia pasti kan menempel di gaster. Asal dari mana? Asal dari gaster. Apa? Mesogaster. Udah pernah jawab gitu. Kalau omentum maius biasanya dari mesogaster yang dorsal. Kalau omentum minus mesogaster yang ventral. Kenapa kayak gitu? Kalian lihat di sini. Ini kan gaster kan? Ini ada omentum yang maius. Kan lihat, dia tuh ada dua lapis nih. Melipat ke belakang. Ya. Dia asalnya dari belakang dulu malahan. Oh, dari ke belakang. Dari belakang dulu, dari yang dorsal dulu. Ke bawah, habis itu dia melipat ke depan sampai ke kurvatura mayor. Makanya dia dari mesogaster yang dorsal. Kalau yang omentum minor dia cuma satu garis doang. Dia dari yang ventral. Udah gitu. Itu doang.
Terima kasih Oke, Mas. terus ligamentumnya kalian nggak bisa ya. Kalau yang apa ya, omentum yang minor, dia intinya dia menghubungkan antara hepar dengan gaster. Ligamentum gastrohepatika sama hepatoduodenal. Kalau yang mayor, dia dari kurvatura mayor kan. Dia tuh menghubungkan gaster dengan organ-organ sekitarnya. Jadi namanya gastro apa. Contoh, bagian gaster di atasnya ada apa? Di atasnya ada diafragma kan? Diafragma itu namanya fren. Berarti frenica. Di bagian kirinya ada lien, berarti lienalis. Di bagian bawahnya gaster ada kolon, berarti gastrokolika. Nah, terus tambahin satu lagi antara menghubungkan lien dengan apa? Dengan ren. Lien dengan ren. Splenorenal. Udah gitu aja. Ya, terima kasih Oke. Mas. Paham? Yo. Selesai.